Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Kasubdit yang saya bimbingan kepada masyarakat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati pula, alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu untuk sebuah aktivitas yang tentu bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk umat dan bangsa, untuk meningkatkan kapasitas kita dalam rangka untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, lebih berkualitas, dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh umat, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berkomitmen, berikhtiar untuk menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka untuk memberikan servis kepada publik secara optimal. Kita adalah kontinjen umat, teman-teman sekalian ya. Kita adalah tempat masyarakat bertanya. Ini pesertanya menurut informasi dari Pak Kasubdit adalah para penghulu dan para penyuluh ya, dan juga kepala-kepala KUA yang notabene juga penghulu ya. Di luar itu ada lagi selain dua entitas ini, ada juga dari Ormas ya. Ya, jadi begini teman-teman yang saya hormati, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah kita merasa bahagia, merasa happy, merasa bangga, merasa senang, bersyukur dengan profesi kita sebagai penghulu atau penyuluh? Do you really feel happy? Ya, bahagia ya? Ya, jadi ini pertama dulu ya. Jadi kita harus merasa bahagia dulu. Jadi bekerja itu harus bahagia, bekerja itu harus senang. Karena kalau tidak senang, rugi kita. Jadi bekerja tapi tidak happy, tidak enjoy, tidak menikmati pekerjaan itu belum apa-apa sudah rugi gitu. Jadi pertama kita harus happy dulu. Jadi jawabannya adalah happy ya, senang ya, insya Allah ya, bahagia ya. Kalau nggak bahagia ya dibahagiakanlah, diikhtiarkan untuk merasa senang dengan pekerjaan ini. Karena ini juga salah satu kunci. Pertanyaan kedua, apakah Anda bangga menjadi penyuluh dan penghulu? Sure? Benar ya? Kenapa Anda bangga? Kenapa Anda bahagia? Kenapa Anda happy menjadi penghulu? Ya, pokoknya happy dan bangga aja gitulah ya. Itu saja sudah membuat saya senang juga mendengarnya. Apakah betul bahagia dan bangga? Yaitu persoalan kedua ya. Itu urusan Anda karena Anda yang menyampaikan ke saya. Yang jelas saya menangkap kesan bahwa Anda happy, Anda bahagia dan juga bangga menjadi penyuluh dan penghulu. Ini penting karena kinerja kita
performance kita sebagai apapun, ya, profesi apapun yang kita miliki, yang kita lakukan, kalau kita happy, kita senang, kita bersyukur, kita merasa nyaman, apalagi kita merasa bangga dengan profesi itu pasti berkorelasi signifikan dengan kinerja kita, dengan kualitas layanan yang akan kita berikan. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda merasa menyesal jadi penghulu, menyesal menjadi penyuluh, tidak happy menjadi penyuluh, tidak happy menjadi penghulu, pasti Anda bekerja apa adanya. Ya, tidak ada ikhtiar untuk memberikan yang terbaik, tidak ada ikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Ya, teman-teman yang saya hormati, mengapa kita harus berbangga? Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus berbahagia dengan profesi ini? Pertama, kita harus mengenal dulu tugas kita apa sih? Apa sih tugas kita itu? Tugas kita itu sangat mulia, ya. Tugas kita sangat mulia. Karena kemuliaan tugas itu, maka seharusnya kita bersyukur. Kita berbahagia dan kita berbangga. Pertama, tugas kita memberikan bimbingan kepada masyarakat, ya. Memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita adalah rujukan masyarakat. Kita adalah referensi masyarakat. Kita adalah pembimbing umat. Ya, kita adalah tempat masyarakat bertanya, tempat umat bertanya tentang masalah-masalah keagamaan. Apakah ini bukan sebuah kebahagiaan? Tentu ini sebuah kebahagiaan jika kita melihat status kita dengan perspektif ini, bahwa kita adalah orang yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang menjadikan masyarakat tercerahkan, yang memberikan bimbingan, layanan, Nah sekarang pertanyaannya, memberikan informasi keagamaan, membimbing masyarakat untuk menjadikan mereka sebagai umat yang soleh, umat yang taat, umat yang berbakti, dan juga sebagai umat yang memiliki ketaatan sebagai warga negara. Ya, itu dulu. Kita harus memahami itu. Kita harus memahami dan merasakan, ya. Kita harus merasakan bahwa banyak profesi yang hanya kepentingannya duniawi saja, ya, material. Kalau kita ini duniawi dan ukhrawi, ya. Jadi dengan bimbingan kita, kemudian umat merasa mendapatkan pencerahan, bahkan mungkin ada di antara kita yang dengan pencerahan yang kita berikan, umat kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang harus kita rasakan. Jadi mari kita bersama-sama merasa bahwa profesi kita ini sebagai penghulu, sebagai penyuluh adalah profesi yang sangat presisius, profesi yang sangat keren, ya, yang sangat baik, yang sangat membanggakan, yang sangat membahagiakan, ya. Nah, dengan demikian maka yang muncul dalam kinerja kita, dalam perilaku dan pelayanan kita ke masyarakat adalah ketulusan, keikhlasan. Kita tulus mengabdi, kita ikhlas berbakti, karena motivasinya ada dua, duniawi dan juga ukhrawi. Kita niatkan untuk segala yang kita lakukan, segala yang kita khidmahkan kepada umat adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah, sehingga tentu apa yang kita lakukan insya Allah mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak itu? Kita yakin itu, kita harus yakin, ya. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita khidmahkan, apa yang kita berikan kepada umat, kepada masyarakat adalah bagian dari pengabdian kita, bagian dari refleksi kehambaan kita dan juga kekhalifahan kita di muka bumi ini. Ya kan? Oleh karena itu
sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merasa bersyukur, untuk tidak merasa berbangga dan berbahagia dengan profesi kita sebagai penyuluh, sebagai penghulu, karena lewat kita masyarakat tercerahkan, mendapatkan bimbingan-bimbingan keagamaan. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, tantangannya adalah apakah selama ini kita sudah memberikan layanan yang bermutu kepada masyarakat? Apakah kita sudah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat? Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat? Tentu ukurannya bukan atas perasaan kita sendiri, tapi apakah masyarakat sudah merasakan dampaknya? Apakah ada dampaknya di masyarakat bahwa apa yang selama ini kita berikan betul-betul bermanfaat bagi mereka, mereka merasakan manfaatnya, sehingga kemudian kita menjadi orang yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat. Nah, sekarang mutu dan kualitas yang kita berikan yang menjadi tuntutan revitalisasi KUA ini. Jadi revitalisasi KUA itu ujungnya adalah memberikan layanan publik yang berkualitas, dan dampaknya adalah masyarakat menjadi semakin soleh, masyarakat merasakan manfaatnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberkualitas apa layanan yang selama ini kita berikan? Kualitas yang kita berikan tentu sangat tergantung dari kualitas personal kita. Ya. Semakin tinggi kualitas diri kita, semakin kuat kapasitas kita, seharusnya kualitas layanan kita juga pasti semakin baik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita pertama meningkatkan kualitas diri kita. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam konteks itu sesungguhnya. Jadi meningkatkan kapasitas personal kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kapasitas personal yang memadai untuk bisa memberikan layanan publik yang berkualitas? Saya selalu mengatakan, selalu menganjurkan kepada kita semua, penyuluh penghulu tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti membaca, tidak boleh berhenti melakukan akumulasi intelektual. Belajar dari dua sumber. Ya, sumber pertama dari yang tertulis, dari buku, dari kitab, ya, dari sejumlah informasi-informasi lain, untuk memperluas horizon kita, memperluas wawasan kita, memperluas cakrawala kita, memperluas pengetahuan kita, memperluas dan memperdalam pengetahuan kita, sehingga penyuluh betul-betul bisa menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi tempat masyarakat bertanya tentang masalah-masalah keagamaan. Yang kedua adalah belajar dari dinamika sosial keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat. Terlibat dalam aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas keumatan, aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Kita harus terlibat, kita harus menjadi bagian di situ. Kita harus engage, ya, menjadi bagian dari dinamika sosial keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi respon kita terhadap persoalan-persoalan yang terjadi atau layanan yang kita berikan adalah kombinasi antara pengetahuan kognitif kita yang luas, yang dalam, dengan pengalaman empiris kita yang otentik, yang genuine. Kemudian melahirkan refleksi pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Jadi Anda harus menjadi ulama, tokoh masyarakat, ilmuwan, akademisi, orang yang memiliki wawasan yang luas, bacaannya luas, pengalamannya
otentik, pengalamannya terjun langsung ke lapangan. Jadi harus menjadi aktivis juga. Kalau Anda hanya membaca buku di kantor, di rumah, tidak pernah terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, maka refleksi Anda pasti bersifat parsial. Respon Anda itu tidak maksimal, tidak komprehensif, tidak utuh, karena pengetahuan kognitif Anda tidak bisa memberikan informasi yang sempurna terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Anda harus menjadi bagian dari masyarakat. Begitu juga kalau Anda hanya aktif di masyarakat, melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, tapi Anda tidak pernah lagi membaca, tidak membaca kitab, tidak membaca buku, tidak membaca informasi-informasi yang lain, maka Anda pasti tidak akan bisa memberikan respon yang bermutu, berkualitas. Jadi sekali lagi poinnya adalah bahwa layanan yang berkualitas, layanan yang bermutu hanya bisa diberikan oleh mereka yang memiliki kapasitas, memiliki kualitas personal yang berkualitas, yang bermutu juga. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua kecuali untuk terus belajar, membaca buku dan membaca realitas. Bahkan terlibat supaya kita bisa mendapatkan pengalaman empiris yang otentik yang sedang terjadi di masyarakat. Oke? Nah, jadi sekali lagi, KUA ke depan yang kita harapkan adalah KUA yang bisa memberikan layanan yang berkualitas, layanan yang bermutu, layanan prima, layanan yang bisa mentransformasi masyarakat. Oke? Nah, sekarang berikutnya, meskipun KUA sudah bertransformasi, sudah direvitalisasi, kantornya bagus, sistemnya sudah bagus, SDM-nya sudah baik, layanan publik secara administrasi sudah sempurna, tetapi persoalan-persoalan di masyarakat masih saja belum berkorelasi dengan layanan kita. Angka perceraian masih sangat tinggi, perkawinan dini masih sangat banyak, kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi di sana sini, generasi stunting masih banyak. Meskipun layanan KUA sudah bagus, maka kita belum tergolong sukses. Artinya kita baru menghasilkan output saja, tapi belum ada impact dan outcome-nya. Jadi target kita adalah memperbaiki layanan publik dan memperbaiki semua yang ada di KUA, mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya, sistemnya, ya, tentu termasuk di dalamnya tata kelolanya, itu harus kita perbaiki. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita juga harus melihat kondisi Indonesia secara makro. Sejauh mana KUA berkontribusi mengurangi sejumlah persoalan-persoalan keagamaan, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang juga sangat besar di Indonesia ini. Disitulah dibutuhkan bimbingan calon pengantin, ya kan? Jadi KUA kita kantornya bagus, sistemnya digital, pelayanannya orang-orangnya juga keren-keren semua, tapi angka perceraian semakin tinggi, ya kan? Keluarga kita rapuh, ya enggak? Itu artinya kita kurang berhasil. Tidak bisa kita berhenti di kantor saja, kita harus ke masyarakat. Oleh karena itu bimbingan pranikah untuk meng-create keluarga sakinah itu menjadi tujuan kita. Tetapi kalau KUA-nya sudah bagus, SDM-nya sudah keren, sistemnya sudah digital, tata kelolanya maksimal, angka perceraian sudah menurun, pernikahan dini juga sudah sangat jarang terjadi. Wah, itu keren banget, itu sukses itu. Itulah yang kita harapkan.
Artinya Kementerian Agama hadir, Bimas Islam hadir, Direktorat Bina Kawah hadir, betul-betul memberikan pencerahan, layanan publik yang berkualitas, yang bermutu, yang dampaknya secara real dirasakan oleh masyarakat. Ke arah sana tujuan kita, ya, ke arah situ kita bekerja. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan di awal, kenapa saya bertanya, apakah Anda happy, apakah Anda bahagia, apakah Anda bangga? Karena kita ingin nanti kita bekerja dengan ikhlas, dengan komitmen, ya. Kalau kita udah happy, kita udah senang, kita bangga dengan profesi, kita pasti ikhlas, kita pasti committed, maka pasti berpengaruh terhadap kinerja kita. Kinerja kita pasti akan bagus. Layanan yang kita berikan pasti berkualitas. Insya Allah dengan layanan yang berkualitas, dampaknya juga pasti akan dahsyat. Dengan demikian maka Kementerian Agama betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. KUA betul-betul dibutuhkan oleh umat, bukan hanya dibutuhkan pada saat mau menikah, setelah itu dilupakan begitu saja. Apaan sih itu KUA gitu? Nyatat pernikahan doang itu. Saya terus terang sedih ya. Saya sedih sekali kadang-kadang melihat kalau penghulu itu seakan-akan dipandang sebelah mata gitu. Hanya udah datang menikahkan, setelah itu pergi, tidak ada lagi yang mengingat, udah lupain semuanya gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kita tidak usah menyalahkan orang lain, ya. Kita introspeksi pada diri kita. Penyuluh harus tampil, penyuluh harus berperan, harus dipandang, dihormati, disegani oleh masyarakat, karena kontribusinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi penghulu harus merasa percaya diri dulu. Jangan merasa, wah saya ini kan cuma penghulu gitu ya. Emang gue pikirin, mau yang kawin itu menteri, mau yang kawin itu anaknya pengusaha, kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena penghulu. Ya kan? Mau undangannya pengusaha besar, artis-artis, semua itu kan nggak ada apa-apanya kalau penghulunya nggak datang. Jadi penghulu itu punya peran yang sangat fundamental, yang sangat menentukan. Oleh karena itu Anda harus merasa ini dong, harus merasa, ya tidak sombong pastinya ya, Anda harus merasa bahwa saya ini punya peran penting di sini. Kalau perlu Anda kasih ceramah lah di situ, ya. Jangan datang langsung tiba-tiba ya catat seadanya udah itu pergi gitu karena sibuk, masih ada lagi yang mau dinikahkan di sana. Rata-rata biasa begitu. Itu saya nggak setuju. Sayang ya, Anda harus sedikit harus promosi sedikit lah sebagai promosi penghulu itu. Siapa yang mau melarang Anda kalau Anda mau ceramah di situ? Ceramah 5 menit tapi berkualitas gitu. Ya maksimal 10 menit tapi betul-betul membuat orang itu sadar, wah ternyata penghulu ini keren ya. Saya beberapa kali menjadi saksi Pak di Jakarta ini, saksi pernikahan. Ya saya tahu yang tamu-tamunya memang rata-rata pejabat ya. Saksinya pejabat, artis, pengusaha gitu. Penghulunya setelah tugasnya saya pergi gitu, saya masih ada di situ, dia udah pergi aja gitu. Mau bertahan sedikit lah gitu loh. Pak Dijen mohon izin banget saya pamit ya, soalnya saya masih ada mau menikahkan lagi di sana gitu. Oh iya silakan. Tapi dalam hati saya, aduh, harapan saya sih tidak begitu gitu. Tinggal dong sebentar di situ, ceramahnya mereka ini semua ini. Mumpung Anda punya mic gitu, ceramahin itu orang tuanya, pengusaha-pengusaha itu, artis-artis, pejabat yang ada di situ. Anda sekarang penghulu, Anda yang paling penting di situ kok. Ya? Itu yang saya harapkan. Penghulu itu punya self confidence gitu, punya rasa percaya diri, jangan minder gitu. Wah ini yang kawin, waduh pestanya di hotel bintang 5, oh tamunya ini, waduh dia kayaknya datangnya di sudut-sudut sana tuh, tiba-tiba muncul aja, datang catat pergi gitu. Ya siapa yang mau mengingat kalau seperti itu? Tampil, kalau perlu pakai jas yang paling mahal, jas Anda yang paling mahal gitu. Ya kan? Pakai performanya bagus gitu, keren dikit lah ya.
Kalau perlu mengikuti style orang-orang yang mau menikah itu, keluarga-keluarganya itu. Anda ceramah sedikit tentang pernikahan itu gitu. Siapa yang mau melarang Anda? Orang Anda penghulu kok di situ. Kalaupun mereka enggak, saya harus menyampaikan, ini penting ini. Harus saya sampaikan tentang tugas suami istri ini. Begitu dong. Pengalaman saya kira-kira 5-6 kali ya. Dalam tahun kemarin saya menjadi saksi di sebuah acara pernikahan. Ya tadi itu kebetulan orang-orang itu penghulunya, aduh kayaknya nggak pede nih penghulunya nih. Nggak usah saya sebutin ya, tapi saya merasa nggak pede ini. Aduh gimana dong? Meskipun ada dirjen di situ, saya hadir nggak ada apa-apanya di situ. Saya dirjen di kantor, kalau di situ saya sebagai saksi, Anda sebagai penghulu gitu. Apalagi tamu-tamu yang lain. Wah, mau siapa kek, mau apa kek gitu. Anda sekarang penghulunya gitu. Begitu Pak. Jadi apalagi di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, Anda harus tampil, Anda harus eksis gitu, penghulu itu. Jadi jangan Anda merasa, wah saya ini kan cuma penghulu ya. Enggak begitu Pak. Jadi ikhlas, ya, bangga, bahagia, percaya diri. Kemudian pasti Anda akan memberikan layanan yang terbaik. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya hanya ingin memberi semangat aja, ya, motivasi bahwa apapun profesi kita harus profesional. Apapun amanah yang ada di pundak kita harus memberikan yang terbaik. Kalau Anda memberikan yang terbaik, Anda profesional, yakinlah bahwa Anda pasti dihormati, disegani, dihargai oleh masyarakat. Tapi jangan pernah berharap Anda akan dihargai kalau Anda sendiri tidak menghargai diri Anda. Ya, Anda harus menghargai diri Anda dulu, baru mendapatkan penghargaan orang lain. Gitu dong, harus merasa bangga sebagai penghulu gitu. Ya, jadi teman-teman yang saya hormati, Pak Kasubdit, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman sekalian menjadi penghulu yang terbaik, memberikan layanan yang berkualitas, sehingga dampaknya nanti dirasakan oleh umat ini, oleh bangsa ini, bahwa ketahanan keluarga akan semakin kuat, semakin kokoh, ya. Kita akan melahirkan keluarga-keluarga Indonesia yang bermutu, yang berkualitas. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.